Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemarin saya sampaikan bahwa sumber kita dalam beragama itu Al-Quran dan hadis. Masih ingat apa itu Al-Quran? Masih ingat Al-Quran itu apa? Kitab suci yang diturunkan terus kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, terus melalui malaikat Jibril. Kurang saiti. Al-Quran kitab kalamullah al-munazzalu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Jibril al-ma'bud bitilawati. Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang berbunyi al-ma'bud bitilawati, dianggap ibadah jika membaca. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dianggap beribadah ketika membaca. Membaca saja sudah dianggap ibadah, dihitung ibadah, dihitung berpahala. Gimana? Satu huruf mendapatkan 10, mendapatkan pahala 1 huruf. Nah, Al-Quran itu ketika kita membaca saja, kalau kita membaca buku yang lain itu tidak dihitung per huruf, tapi dihitung bagaimana kita berusaha untuk mencari ilmu. Itu kalau kita membaca buku. Berpahala, tapi pahalanya beda dengan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu 1 huruf saja dihitung 10 pahala. Kalau kita hanya membaca alif lam mim, berarti itu membaca 30. Ya, 3 huruf dikalikan 10 menjadi 30. Nah, itu Al-Quran. Nah, kita percayai bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Firman Allah. Artinya Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi, alam semesta ini dengan tanpa letih, tanpa susah, maha kuasa, itu berfirman
Bagaimana firman-Nya? Wallahu a'lam. Kita tahu saja bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Karena Al-Qur'an itu firman Allah, maka kebenarannya pasti. Kebenarannya pasti. Jadi apa yang ada dalam Al-Qur'an itu kebenarannya pasti. Tidak ada satupun yang salah. Dan kita wajib mempercayainya dan mengamalkannya. Nah, itu Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an. Semua susunan hurufnya, semua susunan kata-katanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad? Masih ingat? Kapan Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Bulan Ramadan. Tepatnya di awal Ramadan, tengah Ramadan, atau akhir Ramadan? Akhir Ramadan. Nuzulul Quran. Kalau nuzulul Quran itu kapan? Nuzulul Quran itu apa? Kan ada kita kadang-kadang di masjid-masjid itu memperingati turunnya Al-Quran, yaitu nuzulul Quran. Di surat Al-Qadar tadi itu Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu Rasulullah memberikan isyarat Lailatul Qadar itu turun pada akhir puasa atau akhir Ramadan di tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 atau 29. Pokoknya di akhir Ramadan tanggal ganjil. Sementara kalau kita memperingati nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Loh, kok beda? Mana yang benar? Turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar akhir Ramadan ataukah tanggal 17 Ramadan? Kok beda? Mana yang benar? Mana yang benar? Apakah lupa penjelasannya? Lupa? Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz, jadi semua catatan alam semesta itu Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Semua catatan alam semesta mulai terbentuknya alam semesta ini sampai nanti kiamat, bagaimana perjalanannya, nasibnya manusia itu bagaimana, kapan orang ini lahir, kapan orang ini mati, rezekinya melimpah atau kurang, itu semua tercatat di Lauhul Mahfuz, termasuk Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran tercatat di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan kepada kita secara 30 juz, gelondongan total dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit bumi,
itu pada malam Lailatul Qadar. Keterangan ini penjelasannya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu ahli tafsir, sahabat Nabi yang paling paham tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran dari Lauhul Mahfuz 30 juz itu seluruhnya diturunkan Allah ke bumi, ke langit bumi itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, dari langit bumi diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu berarti ayat ini menerangkan Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Dari langit bumi kemudian diturunkan berangsur-angsur, pelan-pelan, sedikit-sedikit, itu diturunkan pertama kali di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Anak ini sering banget tak sampaikan, ojo lali, tempel nonang, nak rambute tak apa nang gone telingai apa nang mripate ya. Diresapi. Oh iya, berarti Al-Qur'an itu proses turunnya dua kali. Yang pertama turunnya 100%, 30 juz, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi, itu pada malam Lailatul Qadar. Al-Qur'annya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Dari langit bumi diteruskan ke Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril pelan-pelan tinggal saiti pada malam 17 Ramadan. Nah, itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an turunnya kepada Nabi Muhammad itu sedikit, tidak 100%. Ayat yang pertama di Gua Hira itu surat Al-Alaq 1 sampai 5 tok, 1 sampai 5 tok. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit turunnya itu. Nah, bagaimana urutannya? Urutannya itu dibimbing oleh malaikat Jibril. Muhammad, ayat ini taruh di sini, di ayat ini, di surat ini. Nah, itu bimbingan malaikat Jibril. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika sudah menerima Al-Quran, itu kemudian memanggil tukang wahyunya, Zaid bin Sabit diantaranya, Ubay bin Ka'ab. Nah, itu tukang-tukang tulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Oleh Zaid bin Sabit waktu itu ditulis ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang di tulang. Itu Al-Quran. Nah, sementara hadis, apa itu hadis? Perkataan, perbuatan, dan perbuatan Nabi terus masuk tak bulan baleni sekolah berdi. Hadis itu adalah perkataan Nabi
perbuatan Nabi, sifat-sifat Nabi, takrir. Nabi takrir itu ketetapan Nabi. Itu adalah hadis sunnah. Berarti sunnah hadis itu adalah semua ucapan Nabi, semua, ya. Apapun yang keluar dari Nabi itu adalah hadis. Itu hadis. Karena ucapan Nabi itu adalah wahyu, bimbingan Allah. Nabi itu tidak pernah salah. Ingat, Nabi itu tidak pernah salah. Dan Nabi itu tidak pernah bohong. Nabi itu tidak pernah guyonan, cekakaan, itu enggak pernah. Jadi semua yang dikatakan Nabi itu adalah semua benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam Al-Qur'an dijelaskan sifat Nabi itu adalah wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semua apa yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu. Apa tuh? Oh, iru sama ini tuh gemes ngono. Ya. Jadi semua apa yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu. Tadi benar. Tugasnya Nabi Muhammad SAW adalah menjelaskan Al-Quran. Contoh, ketika Al-Quran menerangkan kita disuruh sholat. Bagaimana tata cara sholat? Dijelaskan dalam hadis. As-sunnah. Allah memerintahkan kita zakat. Bagaimana tata cara zakat? Dijelaskan dalam al-hadis. Jadi anak-anakku semua, hadis Nabi itu adalah semua ucapan Nabi, semua perkataan Nabi, sifat-sifat Nabi, ya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua adalah bernilai wahyu. Jadi tidak mungkin Nabi itu salah. Maka antara Al-Quran dan hadis yang sahih itu tidak mungkin berbeda. Tidak mungkin berbeda. Pasti sama. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dalam hadis pasti sama. Karena sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita tahu itu hadis itu benar? Kita dalam Islam itu punya yang namanya ulumul hadis. Ilmu yang berkaitan dengan hadis. Yaitu bagaimana mencari hadis sahih, ditakhris. Urutannya begini anak-anakku. Ketika sahabat itu melihat, mendengarkan, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi, itu kemudian direkam oleh sahabat. Sahabat itu adalah orang Islam yang ketemu Nabi, itu disebut sahabat. Sahabat Nabi itu adalah orang Islam yang bertemu dengan Nabi, meninggal dalam kondisi Islam, itu disebut sahabat. Para ulama hadis sepakat bahwa semua yang dikatakan sahabat itu benar. Semua yang dikatakan oleh sahabat itu adalah benar. Jadi urutannya apa yang dilakukan oleh Nabi,
disabdakan oleh Nabi, kemudian didengar, dilihat oleh sahabat. Dari sahabat kemudian diturunkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dari murid-muridnya. Kemudian ditulis oleh para rawi hadis. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassana falaisa minna." Siapa yang menipu bukan golongan kami. Ucapan Nabi ini kemudian dilihat oleh sahabat bernama Ibnu Umar. Sahabat Nabi jenenge Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Ketika Nabi ngomong niki, lalu didengar oleh Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar kemudian Ibnu Umar ngeling-ngeling punya murid yang namanya Nafi. Ibnu Umar punya murid namanya Nafi. Lalu cerita, Nafi muridku tak kandani yo. Nabi iku pernah bersabda, "Man ghassana falaisa minna." Eling-eling yo. Karo Nafi dieling-eling, dicatat dieling-eling. Kemudian Nafi punya murid lagi bernama Malik. Punya murid namanya Malik. Kata Nafi muridku Malik jenenge Malik. Nabi bersabda, "Man ghassana falaisa minna." Dicatat karo Malik. Imam Malik. Lalu dari Imam Malik diceritakan kepada Muslim mencatat. Nah, inilah rangkaian hadis itu ya, dicatat terakhir kemudian oleh Muslim. Orang yang membawa hadis ini disebut apa? Yang menceritakan hadis tadi itu ada Ibnu Umar, ada Nafi, ada Malik. Disebut apa? Rawi. Orang yang membawa hadis. Orang yang meriwayatkan hadis. Orang-orang yang meriwayatkan hadis ini diterima hadisnya, syaratnya apa? Islam. Tidak pernah bohong, tidak pernah salah, selalu jujur, hafalannya kuat, tidak pernah lupa, akhlaknya baik, tidak pernah marung di pinggir jalan, pakaiannya sopan, sandale tidak pernah sisian. Loh, koyok ngono. Kriteria hadis itu diterima. Bagaimana hadis yang dibawa Nafi itu? Oh, hadisnya ini. Bagaimana perilakunya Nafi? Nafi itu orangnya apik, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, jujur, akhlaknya apik, ibadahnya bagus, nggak pernah marungan. Oh, berarti hadisnya diterima. Bagaimana Malik? Oh, Malik itu ahli hadis, ulama. Nggak pernah bohong, selalu benar, hafalannya bagus. Nah, kalau semua itu dipenuhi, maka hadisnya diterima. Hadisnya hadis sahih. Nah, itulah cara menentukan hadis ini sahih, dhaif, maudhu. Kalau ada rawi satu saja yang pernah lupa atau tidak jujur, maka semua hadisnya dianggap dhaif. Oh, sawan yo. Cukup ya. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Nah, dieling-eling ya anakku ya. Dieling-eling. Itulah tata cara bagaimana ulama kita menentukan hadis. Makanya dalam Islam itu ilmu yang paling berat adalah ulumul hadis. Karena meneliti orang-orang
terdahulu yang membawa hadis. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.